Kenapa 6 CCTV yang sudah disita itu tidak dibuka? Buat lagi, Pak Hakim manut saja diputus padahal perkara ini ancaman hukumannya mati. Itu 2016 itu? Oh, kalau saya 2016 posisi ada di Bandung, Mbak, tinggal di Bandung. Saksi yang katanya tidak dihadirkan, tetapi keterangannya dipertimbangkan sesuai bagaimana BAP-nya. Ya, saya katakan on lah hakimnya. Perkara yang sedemikian hebat, pembunuhan tanpa didukung alat bukti forensik, dia berani menghukum orang. Baiklah, selamat datang di IO Channel. Kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina Cirebon, yaitu tentang hakim yang menangani kasus Vina tahun 2016 silam. Bagaimana kabarnya sekarang? Mari kita lihat cuplikan berikut ini. Media mengatakan ada saksi yang tidak dihadirkan ke pengadilan, tetapi keterangannya diambil sebagai pertimbangan hakim. Itu boleh kan? Dalam KUHAP tidak boleh, Pak. Seorang saksi harus disumpah di pengadilan sehingga keterangannya itu berdasarkan sumpah. Oh, hakim bisa berterima. Nyatanya ada saksi yang katanya tidak dihadirkan, tetapi keterangannya dipertimbangkan sesuai bagaimana BAP-nya. Memang ada cara lain. Saksi yang tidak bisa hadir di pengadilan, mungkin karena berbeda kota, ya, saksi itu bisa diperiksa keterangannya secara online atau Zoom, tetapi dia harus memberikan keterangannya bukan di rumahnya, Pak, tetapi di kantor pengadilan di kota di mana dia berada. Itu bisa ya? Bisa, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Ini tidak dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan, maka keterangan dia mau apapun tidak ada artinya. Ya. Begitu. Nah, Ya, saya katakan on lah hakimnya. Perkara yang sedemikian hebat, pembunuhan tanpa didukung alat bukti forensik, dia berani menghukum orang seumur hidup. Catat ya, hakim yang ini. Kalau belum pensiun harus dilacak loh hakim ini. Hakim-hakim model paling masih aktif. Kalau masih aktif, hati-hati kalau dia mutus perkara. Ini perkara berat, pembunuhan. Ini hakim model apa? Hakim model ini gawat ini kalau Indonesia punya hakim kayak gini. Kenapa 6 CCTV yang sudah disita itu tidak dibuka? Handphone sampai hari ini tidak dibuka. Padahal handphone itu bisa ngomong. CCTV tidak dibuka sampai hari ini. Lah, aneh bin ajaibnya, Pak Jaksa menerima saja. Lebih hebat lagi, Pak Hakim manut saja diputus padahal perkara ini ancaman hukumannya mati. Dan dia berani menjatuhkan hukuman seumur hidup. Di mana Pak Hakim ini? Mudah-mudahan dengar acara ini Pak Karni. Siapa hakimnya? Siapa hakim anggota? Dosa Anda kalau ini ternyata tidak benar. Kemudian hakim banding. Gitu juga. Mantuk-mantuk diputus juga. Hakim kasasi Sami Mawon. Tolong. Komisi Yudisial, awasi ini hakim. Komisi Kejaksaan, awasi itu kejaksaan. Ini pil pahit, nggak enak didengar. Tapi demi kebaikan bangsa ini, jangan memuji-muji institusi saya. Jangan. Saya sama Pak Bini marah. Kalau salah, katakan salah. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, apa salahnya? Perbaiki. Itu bentuk kecintaan. Kapolri sendiri sudah mengatakan, sahabat saya adalah orang yang berani mengkritik Polri. Jadi bukan orang yang berani memuja-muja. Pujaan itu racun. Nah, mari kita lihat sekarang sedang berjalan pada penyidikan. Yang dipersoalkan adalah apakah Peggy Peron itu adalah Peggy ini.
apakah DPO itu adalah ini? Kan gampang. Tinggal minta aja kepada Polri mana DPO yang dibuat. Kan DPO itu telah disebarkan kepada kesatuan Polri seluruh Indonesia. Kalau diduga dia akan lari ke luar negeri, disebarkan ke seluruh dunia lewat Interpol. Minta itu. Tertulisnya namanya siapa? Peggy Setiawan, aliasnya siapa, tanggal lahir berapa, tempat lahirnya di mana, nama orang tuanya siapa, rumus sidik jarinya gimana, kemudian pekerjaannya apa. Nah, itu dicocokkan dengan Peggy yang ketangkap sekarang. BIN-nya siapa? Cocok nggak? Sidik jarinya cocok nggak? Fotonya cocok nggak? Kenapa harus berdebat-debat sekali kan? Tinggal nyocokkan itu. Kalau itu nggak cocok, namanya lain, tanggal lahir lain, kemudian pekerjaannya lain, nama orang tua lain, alamat lain, ya bukan dong, nggak ada orang. Kalau nama sama, Pak Saur ini banyak nama sama, apalagi di Medan, tapi tanggal lahirnya beda, pekerjaannya beda. Ada Saur dokter, ada Saur dukun, ada Saur juga yang pengacara hebat. Nah, alamatnya, orang tuanya. Nah, begitu cara nyari. Kenapa kita ini kadang-kadang suka membuat sulit yang gampang? Nah, kalau sudah nggak cocok gitu ya berarti salah. Apa bahasa Inggrisnya? Error apa itu? Nggak tahu lah ke bahasa Inggrisnya. Bahasa Jawa lah ya keliru ya. Nah. Jadi kenapa yang sulit-sulit? Nah, terus dalam bersidang saya mohon kepada pihak penggugat dan tergugat, yaitu institusi saya, mari kita berbesar hati. Ini sebagaimana Pak Saur katakan tadi, bukan pertandingan U23 atau U27. Sama-sama Polri sama ingin menegakkan kebenaran dan keadilan, advokat sama ingin menegakkan kebenaran dan keadilan. Tidak ada yang menang pihak, yang menang adalah kebenaran untuk mencapai keadilan. Polri misalnya kalah tanda petik, berarti Polri harus senang hati. Saya tidak dijerumuskan oleh hal-hal yang saya anggap benar. Ternyata saya keliru. Alhamdulillah kebenaran terlihat. Kalaupun menang, Polri jangan berbangga menepuk dada. Saya sudah menang. Tidak, yang menang adalah pekerjaan Anda. Anda telah bekerja dengan baik. Demikian juga untuk advokat APG kan. Berarti kalau menang pun jangan mengatakan Polri sudah kalah. Oh enggak, banyak pra-peradilan dimenangkan oleh Polri. Tetapi yang menang adalah kebenaran. Nah itu Pak Karni, jadi melalui mimbar ini, halo Pak Hakim, halo Pak Jaksa, yang dulu kalau seandainya PK itu menang atau Anda salah mempunis, Anda ceroboh, sadarlah. Karena hal ini bisa menimpa anak Anda, istri Anda, Pak D Anda, dan diri Anda sendiri. Kenapa saya ngomong begitu? Itu pernah menimpa saya. Nggak enak, gitu ya. Susno Duaji, mantan Kepala Badan Resersi dan Kriminal atau Kabareskrim Polri, ikut menyoroti kasus Vina Cirebon. Salah satu yang Susno Duaji soroti adalah kemampuan hakim yang memutus kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 lalu. Susno Duaji sampai menyebut bahwa hakim yang menangani kasus Vina Cirebon ini oon. Hal tersebut ia lontarkan bukan tanpa alasan, tetapi ia memiliki analisa mengenai pemutusan dalam kasus Vina Cirebon oleh 3 hakim 2016 lalu pada 8 terpidana. Seperti diketahui, terpidana kasus Vina Cirebon ini telah dijatuhi hukuman seumur hidup untuk 7 orang dan 1 orang lagi 8 tahun dan sudah bebas. Menurut Susno, hukumnya tersebut sangatlah ceroboh dilakukan oleh hakim yang mengadili. Karena dalam BAP tertuang bahwa ada 6 CCTV yang diamankan pihak kepolisian, namun tidak diperlihatkan sebagai bukti forensik utama. Menurut Susno, ada 2 bukti utama yang tidak dibuka di persidangan, yaitu CCTV dan bukti chat. Ia juga meminta agar Mabes Polri membuka CCTV tersebut.
Susno juga mengatakan bahwa HP korban dan para terpidana harusnya dilacak isi chatnya, juga belum dibuka. Ia juga mengatakan bahwa hakim tahun 2016 lalu, Oon, karena menurutnya dia berani menghukum orang dengan hukuman seumur hidup tanpa didukung bukti forensik. Kenapa hakimnya Oon? Saya katakan Oon lah hakimnya, perkara ini perkara hebat. Pembunuhan tanpa didukung bukti forensik, dia berani menghukum orang seumur hidup, ujar Susno. Ia juga mengatakan jika ketiga hakim yang mengadili kasus Vina Cirebon harus hati-hati jika memutus perkara.